AC juga. Oh iya. Oke. Kemarin Pak Dari sempat ngobrol sama saya, katanya pengen saya jadi supervisornya gitu dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, betul sekali. Itu mau seperti apa Pak? Sebenarnya berarti tujuan kita kan sekarang ingin mencari kesepakatan antara kita tentang apa saja yang nanti akan saya amati seperti itu dengan kegiatan supervisi di kelas. Ya, sebelumnya saya mau minta tolong kepada Bu Indah karena berkaitan dengan bagaimana nanti saya bisa memperbaiki kerja saya di kelas, bagaimana saya mengajar, dan nanti tentu saja saya ingin menambah masukan-masukan yang mungkin bermakna untuk perbaikan depannya. Saya ingin Bu Indah untuk masuk ke kelas saya untuk observasi, sehingga nanti ada masukan-masukan untuk saya itu nanti. Nah, rencana saya tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya apa di sana? Kalau tujuan pembelajaran saya, karena nanti kontennya itu berkaitan dengan materi awal di kelas 10 itu terkait dengan pengenalan sosiologi, maka nanti ini saya akan belajar tentang perkembangan sejarah sosiologi. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menggali sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, seperti itu, sehingga nanti anak-anak itu bisa menjelaskan itu seperti apa atau kemunculan sosiologi itu dari awal dan bagaimana kembalinya sampai sekarang ini. Oke, berarti ini cenderung ke teoritis gitu ya, banyak teorinya ya, seperti itu ya Pak ya? Karena materi awal sehingga kita akan memperkenalkan terlebih dahulu seperti apa kalau itu pengetahuan ini. Ya, mungkin di SMP kelas 10 itu sudah tahu materi-materinya, tetapi ketika di SMA walaupun di fase E itu materi pelajarannya IPS, tapi lebih ke spesialisnya ke sosiologi. Jadi ini ke awal dulu ya, karena memang baru pertemuan awal gitu ya. Terus nanti Pak Darius pengen saya mengamati di area pengembangan apa Pak jika proses pembelajaran itu? Saya ingin mengembangkan disiplin positif tuh. Oh ya, disiplin positif. Karena ini berkaitan dengan kelas KKO. Tentu saja kita tahu kelas KKO itu kelas yang mempunyai keunikan, karakteristik berbeda terkait dengan beberapa disiplin. Semoga dengan saya bisa mengembangkan beberapa disiplin ini nanti anak-anak bisa menyadari apa yang mereka yang harus lakukan. Oke, sip. Jadi memang tepat ya, pengen mengembangkan disiplin positif di kelas yang memang mereka rada spesial di sekolah kita. Betul sekali. Betul. Nah, nanti kemudian strateginya seperti apa Pak ketika nanti proses pembelajaran seperti apa? Ya, dalam proses pembelajaran tentu saja kita sudah punya bekal adanya kesepakatan kelas, orang kelas atau keyakinan kelas. Nah, kemarin kita sudah membentuk itu. Nah, untuk pertemuan yang datang, saya akan melakukan strategi yang pertama, refleksi dinamika kesepakatan kelas itu. Ya, apakah ada nanti anak-anak itu yang mungkin pas waktu pembuatan kesepakatan dia setuju, tapi ternyata dalam penerapannya kok berat dan lain sebagainya, kemudian tidak bisa melakukan apa yang di kesepakatan. Nah, ini kan ada dinamika, nanti akan saya refleksi seperti apa, kemudian saya akan siap mendengarkan mereka apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang belum mereka lakukan, sampai pada nanti saya juga siap untuk nanti kalau ada perubahan. Oh iya, perubahan kesepakatan kelas itu sendiri. Oke. Terus setelah itu saya juga akan memberikan penguatan positif. Ada perilaku yang positif. Kadang kita selalu menyoroti hal-hal yang negatif, kemudian kita berikan beberapa masukan untuk mereka, tetapi kita letak di perilaku positif, kita akan menghargai itu. Misalnya di dalam kelas itu ada anak yang memperhatikan dengan baik, mau aktif dan sebagainya, itu hal positif, kita akan memberikan semacam penghargaan untuk mereka yang bisa berlaku positif. Kemudian strategi yang terakhir, saya akan berusaha memberikan penguatan tentang penyadaran tentang konsekuensi terhadap
perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas itu tadi yang diajarkan kelas, sehingga nanti anak itu bertumbuh motivasi dari dalam untuk bisa melakukan disiplin positif. Oke, berarti di sini sudah jelas ya Pak. Nanti saya akan mengamati di area disiplin positif Ya. di kelas KKO. Kemudian nanti tahapannya Pak Daru sebenarnya sudah memiliki kesepakatan kelas gitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian nanti tahapan pertama Pak Daru akan merefleksikan dulu Ya. seperti apa kesepakatan kelasnya itu yang sudah diterapkan. Kemudian nanti mungkin ada sesuatu perubahan itu akan diakomodir di sana. Betul. Nah setelah itu nanti kemudian ada penguatan positif dalam proses pembelajaran itu. Dan yang terakhir berkaitan dengan konsekuensi apa yang akan diterapkan ketika kesepakatan kelas itu mereka lupa seperti itu ya Pak ya. Ya betul sekali. Ya. Jadi di area itu ya Pak nanti ya. Strateginya, kemudian areanya khususnya disiplin positif. Betul. Oke, sip. Kemudian kapan ini Pak mau dilaksanakan di kelas KKO? Insya Allah kita sesuai jadwal yang sudah ada, itu kita akan menerapkannya di hari Jumat. Jumat tanggal? Jumat itu tanggal berapa ya sekarang? Sekarang tanggal 6. 7, 8, 9. Oh iya, 9 Agustus. Insya Allah. Jam berapa Pak? Jam terakhir. Ya 2 jam terakhir. Oh setelah sholat Jumat ya? Setelah sholat Jumat. Oke, setelah sholat Jumat. Jam 6.7 berarti. Ya, betul sekali. Oke, di kelas E1. Oke Pak Darus, mungkin itu nanti ini sebagai modal saya untuk bisa membantu Pak Darus untuk mengamati proses apakah disiplin positif itu sudah bisa diterapkan dengan baik atau belum di kelas KKO. Siap. Baik, nanti selamat berjumpa lagi ketika kita di kelas di hari Jumat 9 Agustus 2024 jam ke-67 di kelas 10. Oke Pak Darus, terima kasih. Semoga besok lancar ya Pak Darus ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang.